Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama dengan jemaat Telo Batua. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kami bersyukur di hari yang baru ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37 berbunyi. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, menjaga kekudusan pernikahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap. Kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi, mapan tidaknya kehidupan seseorang, tetapi siap dari banyak sisi, termasuk siap bertanggung jawab serta menjaga kekudusan pernikahan serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dapat menodai kekudusan pernikahan itu. Salah satu hal yang bisa merusak kudusnya pernikahan ialah zina. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nampak saja, tetapi juga ketika seseorang memandang dan mengingini, itu sudah dikatakan berzina di dalam hati. Yesus mengingatkan para murid untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Selain perzinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sangat sempit dan membuka peluang dosa, karena pada waktu itu ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman bahwa perceraian boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi dalam Perjanjian Lama bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai, dan untuk memperoleh surat cerai tersebut tidaklah semudah yang kita pikirkan, sehingga memberi kesimpulan bahwa betapa berharga dan kudusnya pernikahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawabnya untuk menjaga kekudusan pernikahan, tidak memandang rendah suami atau memandang rendah istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar ikatan suami istri, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Jagalah kekudusan kehidupanmu, baik ketika tinggal bersama maupun berpisah untuk sementara waktu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengajarkan kami sekaligus mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan pernikahan dan juga menjauhi perceraian. Roh Tuhan, mampukan kami untuk terus memelihara dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat Telobatua, agar mereka semua tetap kuat, sehat, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dan memelihara kekudusan rumah tangga, baik yang hidup bersama maupun yang terpisah untuk sementara waktu, sehingga suatu hari dapat berkumpul kembali dan menyatakan cinta kasih hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Kami berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan mereka. Tuhan, tolonglah mereka dalam pendidikan. Tuhan, mampukan untuk terus giat belajar. Dalam pergumulan, Tuhan, lepaskan dari pergumulan. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Yang berduka, Engkau hiburkan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan, buka jalan bagi mereka. Yang menikmati sukacita, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, pertambahan usia, sempurnakan sukacita mereka. Dan Tuhan, Engkau kiranya menolong kami dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, sekaligus perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan di seluruh jam ibadah, baik jam 6 pagi, jam 9, jam 4 sore, dan jam 6 sore. Biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik dan mengikutinya, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tuhan Yesus sayang dan menjaga kita selalu.